Wanita karir yang kelima itu kan. Yang kelima jangan sombong. Tapi ada 4 sebelumnya. Wanita boleh bekerja ya, kalau sudah punya suami. Yang pertama adalah harus izin suami. Tapi izin yang benar. Maksudnya izinnya betul-betul suami ridho. Bukan izin begini, Pak, tahu enggak? 2 tahun nih lihat, listrik banyak utang ini. Izin yang sama kerja. Ya ngancam dulu begitu loh. Ya. Jadi kalau mau izin yang benar, izin beneran. Abang, mohon maaf, aku tuh sebenarnya nggak pengen kerja apa ini. Tapi keadaan abang ridhoin dan kerja. Rayu yang biar diizini, 1. Yang kedua, kerjaannya halal. Terserah kalau mungkin ini ada kerjaan tidak halal dan sebagainya. Semua perlu berubah. Tidak ada yang sempurna dalam beragama. Contohnya, kalau dia mau kasih rabu-rabu, bukan harus main megang 5. Paling tidak mendekati dulu. Kerjaannya halal. Yang ketiga, kerjaannya terhormat. Yang keempat, tidak meninggalkan kewajiban intinya. Itu yang nggak bisa. Kewajiban inti bukan dengan suami, menjadi suami. Nah, ini kami yang minta maaf sama suaminya. Minta maaf sama suami dan ridho untuk pulang. Yang kelima, agar tidak sombong. Dan sebetulnya dari permasalahan saudara-saudari kita yang kerja di luar negeri tadi, hidupnya hoya-hoya, terpesona dengan bisnis, lalu sombong sama suaminya. Itu top. Coba perhatikan, tidak ada selain itu permasalahan sehingga hidupnya tetap berantakan. 3, hidupnya jadi hoya-hoya, bukan sederhana. Gampang terpesona bisnis, bubar, hancur, bohongi sama orang. Yang ketiga, berubah sama suaminya, petentang, pasti sengsara hidupnya. Itu bukan kalian, amin. Nanti ditanyakan, kita ngobrol aja di luar, diskusi ngobrol. Siapa yang jomblo? Alhamdulillah, terima kasih kepada dia. Amin, salam. Amin. Pada saatnya selanjutnya kita beri kesempatan bagi yang ingin bertanya, ya. Tanya bisnis boleh ke Mas Ipo, tanya pengen jodoh ke Buya, ya. Nah, jodoh silakan nanti kasih kata paling tinggi supaya doakan paling keras nih, ya. Baik, 3 pertanyaan pertama kita beri kesempatan, acungkan tangan. Sudah sini dulu sebelah kanan, boleh beri 1, ya. Belakang boleh yang pakai masker, yaitu. Kemudian sebelah sini ya, 3 orang dulu ya. Panitia tolong bantu ikan mic-nya. Tanya. Sini. Yang lain mau tenang ya, tolong tertib, tolong tenang. Disimak pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, sekedar saya mau singkat saja, kalau tidak beresek. Sebenarnya saya itu ada keahlian kerja dari sebelum menikah sampai saat ini umur 42 selalu gagal. Sebelum menikah Gagal dalam apa? kerja. Sebelum menikah saya tukang hias, gitu. Potong rambut, gitu, buka salon. Terus menikah buka toko gagal, salon gagal. Terus ke Hongkong 4 tahun, pulang ke Indonesia buka usaha lagi gagal, pulang Indonesia 3 tahun, balik lagi ke Hongkong bekerja lagi gagal. Ya sebenarnya sih kemarin setelah pulang dari Hongkong saya buka bikin kue tart, itu usahanya, terus jualan kopi, warung gitu, gagal. Terus kesalahan saya itu apa, Bu ya? Apa
kos-kosan gitu. Dan sementara rumah saya bocor gitu. Saya pengennya bikin rumah ibu atau bikin usaha gitu. Terima kasih. Enggak, sebentar. Untuk waktu jadi tukang rias, gagalnya karena nggak ada yang beriak. Bukan, karena nggak ada modal. Mbak Evi. Bukannya gagalnya jualan kereta, kenapa nggak ada yang beli? Enggak, karena corona. Corona. Terus modalnya juga habis. Sekarang jujur, gaya hidupmu bagaimana untuk di rumah? Biasa. Masa tabungan nggak ada dari Hongkong? Enggak ada. Kebetulan saya menikah 2 kali. Terus suami yang pertama itu menghabiskan. Terus ini memulai dengan suami yang kedua. Terus tinggal di sini? Belum. Jangan. Ini kalau bukan cewek, cewek. Baik, terus suamimu soleh suami? Soleh, misalnya sekarang baik ya? Baik. Subhanallah. Baik. Terima kasih. Baik, punya anak ya? Ada berapa? 2? Dari yang pertama. Baik, sebetulnya Mas Ibu kalau dilihat dia punya bakat kan? Kalau istilah bahasa tidak punya modal, oke lah. Mungkin waktu itu kebutuhan suaminya yang pertama banyak, mungkin untuk banyak hal, sehingga oke habis lupakan yang lalu jangan. Tapi mungkin bisa dikembangkan kembali karena punya bakat rias, kuitan. Alasannya corona sudah tidak ada. Untuk rias dan dirias bisa saja nanti apa sih yang dibutuhkan. Cuma nanti harus berubah niat. Punya perlu juga, kita perlu ada tukang rias yang memang patuh dengan syariat. Kita perlu tukang rias yang patuh dengan syariat, tidak menghiasi pengantin kecuali sesuai dengan syariat. Itu sudah banyak yang sudah kita bimbing, tukang rias, apa yang nggak boleh, apa yang nggak boleh. Karena sekarang juga ada gerakan orang rindu untuk berdandan tapi yang sesuai dengan syariat. Nanti dapat nilai dakwah dan sebagainya. Insya Allah suamimu tidak membantu, ya. Kemudian juga cara hidupmu benar, tidak foya-foya. Insya Allah cepat pulang, kapan pulang? Tidak usah. Jangan pulang enggak. Karena sudah berani tanya jangan dia sampaikan salam ke suamimu. Kasihan suami. Kamu tidak pernah jadi laki-laki. Insyaallah pulang. Untuk utang bismillahirrahmanirrahim. Suamimu insyaallah baik sama suami. Karena kemudian itu ada pun usaha nanti kalau sudah mulai usaha sekecil apapun asalkan diimbangi dengan cara hidup yang benar, tidak foya-foya. Usaha, kemudian usaha itu adalah ada serius fokus, jangan belum kelihatan untungnya langsung ditutup, padahal udah jadi kalau untungnya besok ditutup hari ini. Jadi terus fokus kalau itu keahlianmu biasa. Ada perlu kadang-kadang 6 bulan baru rame, 1 tahun ini, namanya berusaha kok, bukan langsung. Kecuali kerja kan terbatas, hari ini kerja besok gaji, yang kerja besok gaji, enggak, berbisnis, usaha. Dan nanti insya Allah kesinambungannya masih kok yang dengarkan. Betul, jangan pakai duit modal untuk pinjaman. Karena belum untung sudah bayar. Seadanya, kecil tapi istiqomah, serius. Jual kue aja kalau seandainya sehari dapat 20.000, 30.000 lumayan. Tinggal cara makan saja. Kita tata. Kuenya gratis, kita makan sendiri, anaknya kasih kue. Nanti seperti itu. Jadi insya Allah nanti segera pulang dirintis bersama. Suaminya sekarang juga bakat apa kerjanya? Oh itu bagus. Hari ini tempe jadi makanan favorit bagi orang-orang yang hidup sehat. Tapi tempe yang sehat, tempe yang jujur, bukan berpasir. Ya kan, insya Allah ya, boleh. Nanti bisa pondok mana langganan ngambil tempe suaminya.
Kamu yang ngicitin suami. Baik, amin. Insyaallah, insyaallah. Pulang. Jangan. Kalau sudah tutup utangnya dan sebagainya segera pulang. Suami menunggu, suami soleh. Semakin soleh seorang suami itu semakin kuat rindunya. Tapi kalau suami tidak soleh, alhamdulillah mungkin suka-suka alhamdulillah. Tapi suamimu soleh, harus musuh dong. Ya, kan setiap hari etik, kerja terbalik capek ini nggak bayar. Suamimu nunggu, menanti. Kau tidak pernah merasa juga menanti. Ya, insyaallah sekarang ya. Rumahnya, jangan bicara kos-kosan. Kos-kosan belum tentu siapa yang bakal ngekos juga. Besar biayanya yang kos-kosan. Utangnya belum beres kan? Apalagi mau kos-kosan itu belum duit besar. Nanti usaha kecil-kecilan yang mampu dulu, ya kan? Baru setelah itu bangun kos-kosan. Itu pun harus pilih laki-laki, perempuan harus pilih, ada syariatnya juga. Jadi jangan bicara kos-kosan, tempenya aja dikit-dikit daripada kos-kosan. Masih goyang? Ini sudah ada makan tempe. Tempenya mau 3 pintu tempe. Persaingan ada, begitu selalu bersaing. Oh, tukang tempe sudah tambah. Itu tetangga anaknya sudah pada lahir banyak juga. Anak juga tambah. Jadi jangan khawatir, ya, insyaallah. Itu kalau buat kokosan kita pengen lihat dulu siapa yang bakal ngekos di dalamnya. Hidupnya di kota mana? Siapa yang ngekos nanti? Ya harus kita pertimbangkan. Ada yang bakal datang atau tidak, dan seterusnya. Ya, buat kedekan bisnisnya dulu, baru nanti kalau ada rezeki di kos-kosan. Kalau sifatnya properti yang apa sih kita? Yang bakal kayak tanah bakal kejual lagi, apa-apa nabungnya di situ. Mau tanah bisa tabung beli, oke. Bangunan mungkin buat anak kita nanti, oke lah. Sambil ditunggu, sambil nunggu dijual atau sambil nunggu pakai anak kita disewain, ya sah-sah begitu. Tapi kalau sengaja buat kos-kosan nanti giliran tidak ada yang kos, bingung ini mau dipakai apa? Rumah nggak pantas, ya begitu. Dekat sekolah, pilihan dulu, dikatakan dulu, ya. Kalau di situ juga sudah ada yang banyak, katakan. Yang penting cepat pulang, ketemu suami, Masya Allah. Dia pengen tanya, berapa sih harganya indah satu saat dengan suami? Gak ada nilai. Gak ternilai. Masya Allah, lalu kenapa ditinggal dengan keindahan? Baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibunya atas jawabannya. Semoga ibunya jadi pengusaha tempe yang sukses. Cepat pulang satu. Baik, selanjutnya dipersilakan pertanyaan yang kedua tadi yang itu. Oh ya, ini dulu. Yang belakang tadi sebetulnya. Boleh ini aja dulu, Pak. Boleh. Nanti setelah ini baru ke ya. Yang lain mohon tenang ya, yang lain yang tenang. Gak dengar, Mbak. Mic-nya mohon ada kan? Solusi untuk usaha budidaya sebaiknya menggunakan mesin atau menggunakan tenaga manual. Menggunakan mesin lebih cepat teratasi, tetapi kasihan tetangga. Atau menggunakan tenaga tetapi memakan waktu, tetapi bisa membantu paling tidak memberi pekerjaan. Baik. Mungkin ini menggunakan mesin, ya, baik. menggunakan mesin atau cepat atau menggunakan tenaga. Soalnya kan kalau di kampung kan banyak penantu. Iya. Jadi mungkin sebelum Mas Ibu kami sampaikan, Mas Ibu kami lagi gini loh ya. Semangat untuk membantu orang lain itu penting. Tapi kita harus mengukur kepentingan kita, kekuatan kita. Jangan sok jadi pahlawan tapi kitanya nggak bisa bangkit. Biasanya itu adalah orang kerja di kota atau di luar negeri, kalau pulang pengen tampak keren, padahal masih banyak utang tapi bagi-bagi hadiah banyak. Betul kenapa sih? Action kerja di Jakarta
tak pulang ke kampung, padahal di Jakarta juga nyungsep loh ya. Tapi kalau pulang tampak kayak punya ini. Jadi ingin jadi pahlawan. Tapi yang kami senang adalah dia rindu untuk bantu saudaranya. Bagus, membantu. Akan tapi harus diukur dong. Kita pernah mencoba untuk galian bangunan, cobalah pakai manual saja biar tetangga pada rupanya kerabat nggak selesai 1 bulan. Akhirnya ganti sudah tutup pego. Akhirnya kita berpikir begini, kalau ingin membuatkan pekerjaan, membuat lapangan kerja, buat yang lainnya, tapi urusan-urusan yang harus cepat, harus kita selesaikan dengan mesin, nggak apa-apa. Bukan berarti meninggalkan, itu bagus, hatinya hati perasa. Sayang dong, kalau pakai manual, kalau bisa pakai manual, kenapa harus pakai mesin sehingga tetangga itu bagus, hatimu bagus. Cuman kalau pekerjaannya nggak kelar, terus nggak baik, besok sekali bangun, besok rusak, ya jangan pakai tangan orang dong. Nanti malah musuh dengan tetangga, sudah gak usah kerjaan, nggak benar, marah-marah. Mungkin Anda bisa buat lapangan kerjaannya baru lagi. Jadi ukurannya adalah yang jelas perasaan, hati hidup itu penting yang ada di hatinya. Cuman setelah itu lihat di kenyataannya. Kalau memang seandainya ditangani dengan manual maksimal, sesuai dan tidak terlambat targetnya, ya boleh-boleh saja. Misalnya bulan Syawal akan dipakai. Sementara kalau pakai manual nggak beres-beres, ya pakai mesin karena bulan Syawal kita punya hajat baru lagi. Itu jadi sah-sah aja, asalkan kerinduan itu tetap baru. Nanti kita berpikir, oke lah mungkin bagian bersih-bersihnya, kayak rapi-rapinya dan sebagainya, masih ada yang lainnya. Jadi kami juga tetap merindukan siapapun punya perasaan kayak gitu, nolong. Tapi jangan sampai kan tetangga nggak bisa bikin bangunan. Kenapa? Kita bikin bangun rumah, apa miring semuanya dipaksain, tetangganya kerja. Nggak bisa, jangan dipaksain juga. Kalau bukan ahlinya seperti itu. Jadi intinya piara hati yang hidup itu kita harus suburkan. Cuma nanti pada hakikatnya tinggal dalam kenyataannya. Kalau pekerjaan perlu cepat dan perlu maksimal, ya pakai alat nggak apa-apa. Ada pun tetangga kita bukakan pekerjaan yang lainnya lagi seperti itu. Mungkin masih boleh nambahkan hal lagi. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, bagaimana supaya iman kita tetap kuat meskipun hidup bersama orang muslim di negara muslim, dan ciri-ciri apa Allah merahmati kehidupan kita dan amalan-amalan yang bisa menjadikan kita dari istidraj. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda orang dicintai oleh Allah itu adalah lihat pada dirimu sendiri, yaitu biar kita di lingkungan tidak baik, ternyata kita masih terjaga. Buya khusnudon, kalian termasuk golongan itu. Amin. Karena di negeri kayak begini, di antara 20.000 TKW yang ada di Hongkong, tidak semuanya ngaji kayak kalian. Jadi kalian dipilih. Sepertinya kalian tidak harus di sana, di jembatan mana tuh, tempat aman sana. Nah, tapi ternyata ini tandanya ini kalian dipilih oleh Allah. Biarpun ada yang untuk lama mau ke sana, telat nanti, ada yang ngomong itu, tapi tetap diperangi pada nafsunya. Ini termasuk, mohon maaf jika ada di antara kalian di sebuah keluarga yang subhanallah mungkin kurang baik, tapi Anda masih menjaga kehormatan, sisi aurat, sisi ini terjaga, berarti kalian termasuk orang yang takwanya kuat. Amin. Dalam keadaan apapun. Nah, kalau ada orang menjaga tradisi kebaikan, akhlak, puasa, tahajud, tutup aurat di lingkungan pondok, biasa memang pondok begitu kan. Tapi kalian di lingkungan begini masih menjaga, itu baru istimewa benar. Diuji kalian. Maka tolong tetap kalian menutup aurat di rumah bosmu. Kalau itu ada laki-lakinya, ya. Kalau perempuan dan perempuan tentu berbeda. Tapi tutup, menutup aurat. Karena Allah itu iman kuat. Dan menghindar berduaan dengan laki-laki, bosmu dan seterusnya dan sebagainya. Berusaha itu menunjukkan ada iman di dalam hatimu. Nah, untuk bila subhanallah, suatu ketika Buya itu jalan di sebuah tempat. Kami kira orang itu adalah orang negeri situ. Kita ngomong Jawa, ngabut ngomong Jawa dia.
Kau timbang, wah rupanya satu kota dengan kita. Kita nggak nyadar bajunya sudah baju orang situ. Kita nggak lihat perhatikan, ternyata dipakar begitu ya kelihatan sih. Jawa Timurannya kelihatan di garis-garisnya itu. Pertama karena kita melihat hanya kelihatan modelnya saja, itu tinggal tersinggung ini sama anak-anak gue kaget. Ternyata masuknya rupanya dia masih punya iman sebetulnya. Cuman karena dari sisi pergaulannya tadi apa? Gampang ke bawah, bang. Bawah, nggak boleh ke bawah seharusnya. Kalian harus kuat. Biarpun di rumah seperti itu, oke. Saya tetap tahajud akan jalan. Sholat 5 waktu. Kemudian menutup auratku dan seterusnya. Itu tanda iman takwamu semakin kuat, semakin tambah. Sederhana rumusnya. Selagi Allah mudahkan kalian untuk melakukan kebaikan, itu tanda Allah cintai. Biarpun kebaikan yang tidak direncanakan. Tapi tanda orang yang tidak dicintai oleh Allah gampang melakukan dosa, biarpun tidak direncanakan. Gak sengaja dosa lagi, gak sengaja dosa lagi. Itu na'udzubillah. Itu saja insya Allah. Semakin istiqomahnya. Pahala lebih gede double. Kalau di pondok mau biasa nih, bukan pondok. Tapi kamu di sini hebat, kalian di sini masih bisa menjaga. Wah, istimewa. Ya, insya Allah. Kuat takwanya, kuat imannya. Amin. Baik, selanjutnya mungkin beralih ke pertanyaan tertulis dulu ya. Ada pertanyaan. Satu lagi, Pak. Pertanyaan ya, satu lagi. Setelah tertulis ya, nanti kita beri kesempatan lagi yang bertanya langsung ya. Kita beralih ke pertanyaan tertulis dulu. Pertama, mohon izin boleh bertanya. Satu, bagaimana hukumnya orang yang mau berhaji tapi tidak bisa membaca Al-Quran? Kemudian yang kedua pertanyaannya, saya sudah menikah tapi maaf suami saya kurang memahami tentang agama. Membaca Al-Quran suami saya tidak bisa, walaupun saya juga kurang. Yang saya tanya, karena saya ragu atas semuanya, jadi mana yang harus saya pilih? Sholat berjamaah sama suami atau sholat berjamaah di musola masjid? Karena saya ingin mendapat pahala yang lebih. Sekian, terima kasih. Yang pertama adalah haji tidak harus pakai bacaan Al-Quran. Amalan haji semuanya nggak ada bacaan Al-Quran.